Hai Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah legenda masyarakat yang sangat terkenal bukan hanya di kalangan rakyat Indonesia, bahkan konon kisah ini sudah mendunia. Karena salah satu penulis novel brilian asal Inggris, yaitu J.K. Rowling, sampai memasukkan tokoh legenda ini ke dalam cerita novelnya. Dan bahkan karakter ini menjadi salah satu ikon dari film yang dibintangi oleh Eddie Redmayne ini. Mau tahu kisahnya? Tonton terus video ini sampai habis dan jangan di skip agar kalian tidak setengah-setengah dalam mendapatkan informasi dari video ini. Dan sebelum nonton, ada baiknya kalian subscribe channel ini dan aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Gimana? Udah subscribe? Kalau gitu, langsung kita ke video. Check it out. Mengenal legenda mengenai penguasa spiritual kawasan Laut Selatan Jawa Barat yang berwujud perempuan cantik sekaligus menyeramkan. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran ini berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-16. Meski demikian, penelitian antropologi dan culture masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan bahwa penguasa legenda Laut Selatan Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi. Mulai dari kisah Dewi Prahindibuddha di Samudra Selatan, ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa, sampai badai serta terkadang tsunami-nya, kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam, yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual, serta para lelembut yang menghuni lautan selatan Jawa, yang dipimpin oleh ratu mereka, yaitu sesosok dewi yang kemudian diidentifikasi sebagai Ratu Pantai Selatan. Ratu Pantai Selatan atau yang biasa kita kenal sebagai Nyi Roro Kidul adalah sesosok roh atau dewi legendaris Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Jawa dan Bali. Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan atau Samudra Hindia dan secara umum disamakan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun menurut beberapa kalangan, sebenarnya keduanya adalah sosok yang berbeda. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Keping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir oleh ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan antara Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Nyi Roro Kidul juga dikenal dengan berbagai nama yang mencerminkan berbagai kisah berbeda dari asal-usulnya, legendanya, mitologi, dan kisah turun-temurun. Nyi Roro Kidul juga lazim dipanggil sebagai Ratu Laut Selatan karena menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar seperti Nyai, Kanjeng, Gusti punya peranan penting dalam penyebutannya demi kesopanan. Sementara penggunaan kata Roro atau Rara atau Loro memiliki arti yang berbeda. Dalam bahasa Jawa Baru, Loro merupakan sebuah homograf untuk bilangan dua atau kata sakit atau menderita. Yang membedakannya itu adalah dalam pengucapannya. Kata Loro yang artinya untuk menunjukkan angka atau bilangan dua, ucapannya itu adalah loro, seperti ada u-nya, loro. Sedangkan kata loro yang artinya sakit atau menderita, untuk pengucapannya itu sangat jelas, yaitu loro. Jadi loro itu untuk dua, loro itu untuk sakit atau menderita. Namun memiliki kesamaan dalam penulisannya, yaitu L-O-R-O, loro. Sementara dalam bahasa Jawa kuno, Roro atau Rara memiliki arti sebagai gadis. Sehingga seorang ortograf Belanda memperkirakan terjadinya perubahan dari bahasa Jawa kuno Roro menjadi bahasa Jawa Baru yaitu Loro. Sehingga terjadi perubahan arti dari gadis cantik menjadi orang sakit.
Adapun legenda serta kepercayaan masyarakat terhadap Nyi Roro Kidul, banyak yang percaya bahwa Nyi Roro Kidul adalah pati tentara Laut Selatan. Nyi Roro Kidul dipercaya menjabat sebagai patih Kanjeng Ratu Kidul yang memimpin bala tentara makhluk halus di kawasan Laut Selatan. Bahkan seorang kiai bernama Kiai Iman Sampurno yang berasal dari Blitar, Jawa Timur, yaitu pada abad ke-19, mengeluarkan ramalan bahwa Nyi Roro Kidul bersama Sunan Lawu akan memimpin bala tentara masing-masing untuk menyebarkan wabah kepada manusia yang berkelakuan buruk. Nyi Roro Kidul terkadang digambarkan berwujud putri duyung dengan tubuh bagian bawah berwujud seekor ular atau seekor ikan. Ia dipercaya mengambil jiwa siapapun yang ia inginkan. Legenda yang menyebutkan Nyi Roro Kidul dapat berwujud seperti ular. Kepercayaan ini mungkin berasal dari legenda tentang seorang putri Pajajaran yang memiliki penyakit lepra. Penyakit kulit yang dialami putri tersebut membuat kulitnya kemungkinan disamakan seperti ular yang sedang berganti kulit. Dan dalam jelmaan wujud manusia ular ini, ia disebut dengan nama Nyi Bloro. Sementara ada juga kepercayaan hubungan antara Nyi Roro Kidul dengan Sunan Kalijaga, yang mana Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh Wali Songo yang disebut-sebut memiliki hubungan mendalam dengan Nyi Roro Kidul karena aspek yang sama, yaitu air. Yang mana Sunan Kalijaga dilihat dari namanya saja, Kalijaga, yang mana di dalam bahasa Jawa, kali itu berarti sungai. Sementara Nyi Roro Kidul atau Nyi Loro Kidul adalah penguasa pantai selatan. Inilah yang konon katanya membuat hubungan mereka semakin dekat. Menurut cerita, Panembahan Senopati yaitu antara tahun 1584 sampai 1601, pendiri ekspansi Imperial Mataram selalu mencari dukungan dari Ratu Pantai Selatan, yaitu Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul, untuk menjadi pelindung khusus keluarga bangsawan Mataram. Ketergantungan Senopati pada Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul, menurut catatan sejarah, mencerminkan ambivalen dinasti Mataram terhadap Islam dan kepercayaan asli Jawa. Serta ada juga cerita larangan berpakaian hijau di sepanjang pantai selatan. Terdapat kepercayaan lokal yang mengatakan bahwa mengenakan pakaian berwarna hijau di sekitar pantai selatan akan membuat pemakainya tertimpa kesialan. Karena hijau ini adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul, yaitu warna hijau laut yang dalam bahasa Jawa disebut gadung melati, adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul dan tidak boleh ada yang memakai warna tersebut di sepanjang pantai selatan. Peringatan ini selalu diberikan kepada orang yang berkunjung ke pantai selatan untuk tidak mengenakan pakaian berwarna hijau. Karena mitosnya, siapa saja yang mengenakan pakaian berwarna hijau di area pantai selatan akan dijadikan sasaran Nyi Roro Kidul untuk dijadikan tentaranya atau dalam hal ini budaknya. Secara logika, alasan tersebut muncul karena air laut pada daerah pantai selatan warnanya cenderung kehijauan, sehingga korban tenggelam yang mengenakan pakaian hijau akan sulit untuk ditemukan. Sementara Serat Centini menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul memiliki kampuh gadung melati atau kain dodot panjang berwarna hijaunya, sementara tengahnya putih dan berperadab emas. Kalau gitu sekarang saatnya kita menuju ke asal-usul Nyi Roro Kidul. Dalam berbagai cerita rakyat, terdapat berbagai versi soal legenda Nyi Roro Kidul. Bahkan setiap daerah memiliki kisah yang berbeda-beda dalam menceritakan asal-usul ratu yang identik dengan warna hijau ini. Ada beberapa tokoh yang dipercaya menjelma sebagai Nyi Roro Kidul. Siapa saja? Ini dia, cekidot. Dewi Nawang Wulan merupakan salah satu dari 7 bidadari yang turun ke bumi untuk mandi. Dari kayangan turun ke bumi cuma buat mandi. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Alkisah, sewaktu mereka sedang asik mandi,
Jakataru mencuri salah satu selendang dari ketujuh bidadari ini. Dan yang kebetulan diambil oleh Jakataru ini adalah selendang dari Dewi Nawangwulan. Yang konon katanya, Dewi Nawangwulan ini adalah dewi yang paling cantik di antara 7 bidadari itu. Karena tidak bisa menemukan selendangnya, akhirnya Dewi Nawangwulan tidak bisa kembali ke Kahyangan dan ditinggalkan oleh saudara-saudaranya. Hingga ia memutuskan untuk menetap di bumi dan dipersunting oleh Jakataru. Singkat cerita, pada suatu hari Nawangwulan menemukan selendangnya yang selama ini disembunyikan oleh Jakataru dan ia memutuskan untuk kembali ke Kahyangan. Namun, karena Dewi Nawangwulan ini sudah menikah dengan Jakataru yang notabene adalah manusia bumi, sehingga Dewi Nawangwulan sudah memiliki aroma manusia bumi. Hal itu yang menjadikan Dewi Nawangwulan ditolak untuk masuk ke Kahyangan. Akhirnya, karena ditolak oleh Kahyangan, Dewi Nawangwulan memutuskan untuk kembali ke bumi, namun bukan kembali untuk Jakataru. Sesampainya di bumi, Dewi Nawangwulan naik ke puncak Gunung Lawu dan meloncat ke Laut Selatan untuk bunuh diri. Sejak saat itu, ia diangkat sebagai salah satu penguasa Laut Selatan. Tak salah jika banyak legenda yang mengatakan Nyi Roro Kidul ini berparas sangat rupawan, karena sejatinya dia adalah seorang bidadari. Banyu Bening yang bisa diartikan sebagai air jernih menjadi ratu dari kerajaan Joyo Kulon. Ia menderita penyakit lepra, kemudian berkelana menuju selatan, dan di perjalanan ia diterjang oleh ombak besar dan menghilang ke dalam samudra. Sejak saat itu, nama Banyu Bening dikait-kaitkan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul. Cerita selanjutnya masih dari cerita rakyat Sunda juga, yang mana menceritakan Dewi Kandita atau Dewi Kadita, putri tunggal Raja Mundingwangi dari kerajaan Pajajaran. Sementara meskipun memiliki seorang putri yang cantik, namun Raja Mundingwangi masih tetap bersedih karena ia tidak memiliki putra yang dapat menggantikannya sebagai raja. Kemudian raja menikah dengan Dewi Mutiara, dan dari pernikahan itu ia mendapatkan seorang putra. Namun setelah dewasa, putra dari Dewi Mutiara ini dianggap tidak cakap dalam memimpin kerajaan. Dan ini yang membuat Dewi Mutiara khawatir akan posisi putranya. Serta takut posisi putranya ini digantikan oleh putri sambungnya, yaitu Dewi Kadita. Dewi Mutiara menginginkan putranya menjadi raja di kemudian hari tanpa ada hambatan. Sehingga ia berusaha untuk menyingkirkan Dewi Kadita. Berawal dari sini, mulailah Dewi Mutiara mencari-cari alasan untuk menyingkirkan putri sambungnya itu atau Dewi Kadita. Sampai suatu hari, Dewi Mutiara akhirnya memberanikan diri untuk menghadap raja dan meminta raja untuk menyuruh Dewi Kadita pergi dari istana. Sesuatu hal yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh Raja Mundingwangi, mengingat raja sangat menyayangi putrinya tersebut, sehingga membuat Raja Mundingwangi sangat murka terhadap istrinya kala mendengar permintaan dari istrinya tersebut. Sehingga Raja Mundingwangi pun berkata bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun yang ingin bertindak kasar kepada putrinya tersebut. Mendengar jawaban itu, Dewi Mutiara mulai panik dan berusaha menutupi kegelisahannya dengan tersenyum dan berkata yang sangat manis sampai raja tidak marah lagi kepadanya. Namun keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Dewi Mutiara mengutus pembantunya untuk memanggil tukang tenung atau tukang santet dan menyuruh si dukun untuk meneluh Dewi Kadita. Sehingga pada malam harinya, tubuh Dewi Kadita gatal-gatal dan dipenuhi oleh kudis dan bisul yang berbau busuk. Mengalami hal itu, Dewi Kadita pun hanya bisa menangis. Karena sebenarnya raja sudah melakukan semuanya dan memanggil semua dukun yang ada di negeri itu untuk menyembuhkan Dewi Kadita, meskipun hasilnya nihil. Dan berdasarkan ucapan dari salah satu tabib, akhirnya raja pun sadar bahwa penyakit Dewi Kadita ini adalah penyakit yang tidak wajar. Dan raja mengira bahwa penyakit tersebut berasal dari guna-guna. Namun karena semua cara sudah dilakukan dan tidak ada yang bisa menyembuhkan, akhirnya raja pun pasrah dengan penyakit putrinya tersebut. Mulailah Dewi Mutiara mencari-cari celah untuk bisa mengusir putri sambungnya tersebut. Sehingga pada suatu hari, Ratu Dewi Mutiara memaksa raja untuk mengusir putrinya tersebut dengan alasan
bahwa penyakit putrinya tersebut akan mendatangkan kesialan bagi seluruh negeri. Ditambah berita sakitnya Dewi Kadita yang tidak wajar sudah menyebar ke seluruh antero negeri. Dan karena kasih sayang raja yang tidak ingin putrinya menjadi bahan gunjingan, Raja Mundingwangi pun terpaksa menerima usulan Dewi Mutiara untuk mengirim putrinya keluar dari negeri mereka. Nah, mulailah Dewi Kadita berkelana sendirian tanpa tujuan. Karena para pengawal kerajaan yang ditugaskan untuk mengikuti Dewi Kadita sudah sangat tidak sanggup dengan bau yang dihasilkan dari penyakit Dewi Kadita tersebut. Alhasil, Dewi Kadita yang memang mempunyai sifat sangat baik menyuruh para pengawalnya untuk kembali ke istana dan membiarkan Dewi Kadita dalam kesendirian. Meskipun Dewi Kadita tahu semua itu adalah perbuatan ibu tirinya, namun di dalam hatinya yang sangat lembut, ia tidak pernah dendam kepada ibu tirinya tersebut. Malahan, dia meminta agar Tuhan menemaninya dalam menanggung penderitaan yang ia jalani saat ini. Hampir 7 hari 7 malam Dewi Kadita berkelana tanpa tujuan. Dan akhirnya ia tiba di sebuah samudra yang sangat tidak biasa. Air samudra itu berwarna bersih dan jernih. Dan tidak seperti samudra lain yang biasanya airnya berwarna biru kehijauan. Nah, ini tidak, sangat bersih dan jernih. Dan sewaktu Dewi Kadita sedang merenung, tiba-tiba ia mendengar suara gaib yang menyuruhnya terjun ke dalam air laut tersebut. Tanpa pikir panjang, akhirnya Dewi Kadita pun melompat dan berenang di samudra itu. Dan benar saja, air samudra selatan itu melenyapkan penyakit kulitnya tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Malah ia terlihat semakin cantik. Dan karena peristiwa itu, Dewi Kadita memiliki kuasa atas samudra selatan dan menjadi seorang dewi yang disebut sebagai Nyi Roro Kidul. Sejatinya, orang Indonesia memang senang dengan penganalogian dalam memberikan suatu pelajaran. Orang seperti Presiden pertama Indonesia pun, Bung Karno, berpandangan untuk membina rakyat agar melek maritim perlu menggunakan dialektika yang mudah dimengerti dan dipahami oleh rakyat itu sendiri. Serta kisah yang menjadi legenda turun-temurun tersebut, jika kita cermati, syarat dengan nilai-nilai dekonstruktif. Lagi-lagi, sebagai rakyat Indonesia yang menjunjung tinggi adat istiadat, toleransi, agama, serta budaya, kita harus menghormati apa yang menjadi cerita dari suku lain, baik itu nyata ataupun fiktif. Karena sejatinya kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah lur, saya rasa segitu saja video tentang asal-usul Nyi Roro Kidul. Silakan like bagi kalian yang suka dengan cerita ini, dan share ke teman kalian, siapa tahu ada yang membutuhkan informasi ini. Dan bagi kalian yang mengetahui lebih banyak tentang cerita Nyi Roro Kidul, silakan komen di bawah ini, dan kita bertransfer knowledge dan berbagi ilmu pengetahuan. Akhirnya, Assalamualaikum.